Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatkul Aini, NPM 210301/2014. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam masa Khilafah Ar-Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, perjuangan dalam mengembangkan Islam dilanjutkan oleh khalifah-khalifah yang memimpin umat muslim. Beberapa khalifah yang terpilih ini memiliki cara yang berbeda-beda dalam kepemimpinannya, karena kondisi dan situasi yang dilalui juga berbeda, yaitu masa Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah Ar-Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, Khalifah Ar-Rasyidin memberi kontribusi besar dan peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. 4 Khilafah Ar-Rasyidin. 1. Masa Abu Bakar. 2. Masa Umar bin Khattab. 3. Masa Utsman bin Affan. 4. Masa Ali bin Abi Thalib. Masa Abu Bakar. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama 2 tahun, Abu Bakar lebih banyak berkonsentrasi pada persoalan dalam negeri, di mana saat itu harus berhadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu. Dalam masalah perekonomian, Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan. Ia meneruskan sistem perekonomian yang telah dibangun Nabi, seperti membangun kembali Bait Mal, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, serta mengambil alih tanah orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam. 2. Khalifah Abu Bakar Ar-Rasyidin melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah. 1. Perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat. 2. Melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. 3. Mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam. 4. Distribusi harta Baitul Mal, menerapkan prinsip kesetaraan. Dengan begitu, selama pemerintahan Abu Bakar Ar-Rasyidin, harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama, karena langsung didistribusikan kepada kaum muslim. 2. Masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah Islam kedua. Ia menyebut dirinya sebagai khalifati Rasulullah, artinya pengganti dan pengganti Rasulullah. Kemudian ia juga yang memperkenalkan istilah Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang beriman. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, sebanyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia. Atas prestasi inilah orang Barat menjulukinya sebagai The Saint Paul of Islam. Umar bin Khattab melakukan langkah-langkah besar pengembangan ekonomi dalam bidang pertanian, antara lain: 1. Menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menganggapnya, namun siapa yang gagal mengelola selama 1 tahun, maka dia akan kehilangan kepemilikan tanah tersebut. 2. Pada masa kekhalifahan Umar, banyak dibangun irigasi, waduk, tangki, kanal, dan pintu air serbaguna untuk mendistribusikan air di ladang pertanian. 3. Hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. 3. Masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil memperluas kekuasaan Islam sampai ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Tanzania, serta Tabaristan. Selain itu juga ia berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di daerah Khurasan dan Iskandaria. Pada 6 tahun awal kekuasaannya, Utsman
lebih berkonsentrasi melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan khalifah sebelumnya. Hal ini paling tidak didasari atas semakin luasnya kekuasaan Islam. Dengan kata lain, bahwa sumber pemasukan negara dari berbagai unsur seperti zakat, jizyah, dan ghanimiyah semakin besar. 4. Masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat ini mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang sangat luas. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa dengan mudahnya menjalankan roda pemerintahan, sebab Ali juga mewarisi persoalan politik yang sangat berpotensi menciptakan konflik dari pemerintahan sebelumnya. Khalifah yang terkenal sangat pendiam ini tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan sistem perekonomian. Hal ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi pada masa pemerintahannya, yang berlangsung selama 6 tahun. Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam kebijakan ekonomi adalah: 1. Mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. 2. Menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. 3. Melakukan kontrol pasar dan pemberantas pedagang yang curang dalam penimbuhan barang dan pasar gelap. 4. Membentuk petugas keamanan yang disebut dengan syurhah atau polisi yang dipimpin oleh syahibus syurhah. 5. Ketat dalam menangani keuangan negara dan melanjutkan kebijakan Umar. Sekian dari presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.